forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Are you hurting and broken within, overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. What a Savior, isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior, isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Hallelujah.
precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara semua? Puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi pagi hari ini. Mari sama-sama sebelum kita beraktivitas, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya rindu untuk kita melihat sama-sama 2 Tawarikh pasal yang ke-13. Kita akan lihat mulai ayat yang ke-15. Atau kalau perlu kita baca sedikit dari awal supaya kita tahu kisahnya. 2 Tawarikh pasal yang ke-13. 2 Tawarikh pasal yang ke-13 kita lihat bersama-sama. Kita lihat dari ayat yang ke-14. Sebenarnya kita bisa baca dari ayat yang pertama. Di situ diceritakan Yehuda yang berperang melawan Israel, ya, yaitu Yehuda dengan Israel Selatan, Israel Utara dengan Israel Selatan, gitu ya. Ya, kita tidak akan baca semuanya sebab mungkin terlalu panjang, tapi kita lihat di sini langsung ke ayat yang ke-14 terlebih dahulu. Di situ diceritakan ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan sedang para imam meniup nafiri. Ayat 15, dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Ayat 16, 17, 18. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Ayat 18. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Sampai di sini dulu pembacaan kita, saudara. Pagi hari ini kita membaca sebuah kisah di mana kembali lagi kita diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa Tuhan itu Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berkarya. There is an act of God. Ada tindakan Tuhan, ada pekerjaan Tuhan dalam setiap perkara. Dan di sini terbukti ketika pada saat itu Bani Yehuda, ya, dikepung oleh tentara Israel, ya, namanya Israel Utara. Saudara perlu tahu sejarah Israel, mereka pernah terbelah dua, Israel Utara, Israel Selatan. Ya, mayoritas suku ada di Israel Utara dan yang di selatan itu ada Bani Yehuda, Benyamin. Dan ketika peperangan itu terjadi, ketika mereka tahu, kita tadi baca, mereka itu terkepung.
Ketika mereka berkepung, mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Apa yang mereka lakukan? Ayat 15 di dalam bahasa Inggris mengatakan, Then the men of Judah gave a shout. Di sini saya garis bawahi gave a shout. Berseru, berteriak. Kadang-kadang kita tiba pada suatu keadaan yang kepepet. Kadang-kadang kita akan tiba, bukan dibawa oleh Tuhan ya, enggak. Saya tidak mengatakan dibawa oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang karena mungkin kesalahan kita atau ketidaktahuan kita, kadang-kadang kita akan tiba dalam suatu kondisi yang membuat kita ini benar-benar terhimpit, terjepit, dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dan ini benar terjadi pada Bani Yehuda saat itu. Dan mereka berteriak, they gave a shout, mereka berseru. Dan dikatakan ketika orang-orang Yehuda itu berseru, maka yang terjadi adalah Allah menghantam Yerobeam dan seluruh orang Israel di depan Abia dan Yehuda. Saudara, di sini saya ingin garis bawahi, act of man invites the act of God. Tingkah laku kita, tindakan kita akan mengundang tindakan dari Tuhan. Mungkin ini tidak bisa kita mengerti sepenuhnya, tapi kita harus memahami hal ini. Apapun yang kita lakukan, ketika kita berseru, ketika kita mencari Tuhan, Tuhan itu dengar. Dan Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Jangan kalau Anda merasa Tuhan belum bertindak, Anda mulai menyimpulkan, Tuhan tidak sayang aku tidak mungkin ditolong. Loh, kita cross check dulu. Apakah background dari tingkah laku kita benar sesuai dengan firman atau tidak? Apakah kita sudah melakukan pemberesan di hadapan Tuhan atau tidak? Apakah motivasinya benar atau tidak? Saya yakin kalau kita cek di ayat 15 ini, Bani Yehuda itu takut akan Tuhan dan yang mereka lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tahu bahwa kekuatan mereka tidak lagi mumpuni karena mereka dikepung. Dan mereka tahu dari mana datangnya pertolongan mereka. Mungkin pada saat itu Mazmur belum dibaca oleh mereka. Tapi hari ini kita punya Mazmur yang mengingatkan, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Saudara bisa menjawab sendiri dalam hati. Pertolonganku adalah dari siapa? Anda punya solusi. Anda punya jawaban. Mari jangan memposisikan diri Anda sebagai orang yang senantiasa ngeresulo. Selalu mengeluh, Tuhan tidak sayang aku tidak bisa ditolong. Lah Alkitab ini Anda anggap apa saudara? Tuhan itu tidak buta, Tuhan tidak tuli, Tuhan bukan Allah yang tidak mengerti keadaan kita. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi Tuhan menantikan kita untuk sejajar, seirama dengan kehendaknya. Act of man invites the act of God. Ketika manusia bertindak, Tuhan juga akan bertindak. Firman Tuhan mengatakan, dan umatku akan tetap kuat dan akan bertindak. My people shall do great exploits, kata firman Tuhan. Akan melakukan karya-karya yang luar biasa. Bertindak, lakukan sesuatu. Saya pernah terangkan ini, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kalau yang bisa Anda lakukan adalah mengeluh, ya sorry, Anda sedang tidak seirama dengan Tuhan. Maka jangan harap sampai Tuhan datangnya kedua kali akan ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Karena Anda tidak seirama. Tetapi ketika yang Anda lakukan meskipun di dalam kesesakan, Anda tetap percaya, Anda ambil keputusan untuk semakin mengenal Tuhan, tidak kecewa, tidak patah hati, dan semakin melekat kepada Tuhan. Mungkin Anda tidak punya lagi kekuatan untuk berdoa karena tidak punya stamina rohani. Dan mungkin yang bisa Anda lakukan cuman merem, kemudian ya sudahlah Tuhan tidak tahu. Just do it, lakukan saja.
Tuhan tahu hati kita. Lakukan saja meskipun daging Anda, jiwa Anda menolak dan mengatakan bahwa tidak mungkin dijawab, sudah ngapain berdoa, lakukan saja. Karena kita belajar act of man invites the act of God. Kita melihat di sini bahwa ada yang dilakukan oleh Bani Yehuda, mereka bersorak dan sorakan mereka itu dibarengi oleh karya Tuhan, oleh pekerjaan Tuhan yang memberikan kemenangan bagi mereka. Coba kita lihat ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. 2 Tawarikh 13 ayat 18. Dikatakan dalam bahasa Indonesianya, demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Dalam bahasa Inggrisnya, thus the children of Israel were subdued at that time, and the children of Judah prevailed because they relied on the Lord God of their fathers. Dari ayat ini kita belajar mengandalkan Tuhan, trusting God, leaning on God. Kalau ada lagu sekolah minggu yang mengatakan begini, nyenden neng sisine sopo, nyenden neng Gusti Yesus, nyenden neng sisine sopo, nyenden neng Gusti Yesus. Kalau Anda tidak kuat, ya senden saudara. Ya kan? Logikanya masuk kan saudara. Kalau Anda capek, senden. Bersandar. Itu arti kata bersandar. Nah, bersandar kepada siapa? Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia adalah sandaran kita. Dia adalah sandaran kita di waktu kita lemah, di waktu kita lelah, capek. Dia sandaran kita. Dan perlu tahu, dengan Anda menyandar kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kemenangan, tidak peduli kondisi Anda seperti apa. Pagi hari ini, biar ayat-ayat ini menguatkan kita semua, bahwa kalau kita bisa berseru kepada Tuhan, bahkan Mazmur mengingatkan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Amin. Mari berseru kepada Tuhan. Kemenangan akan diberikan oleh Tuhan. Tindakan manusia akan mengundang tindakan Tuhan atas hidup kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tetap percaya, tetap lakukan bagian kita. Tuhan, bagianku sederhana, ini tidak masuk akal. Tuhan, ini terlalu sipil, tidak berharga. No, tidak ada yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Buluh yang terkulai tidak dipatahkan oleh Tuhan. Sumbu yang telah pudar tidak dipadamkan. Tuhan itu ahlinya memakai perkara-perkara yang tidak dianggap oleh manusia, dijadikannya luar biasa. Pagi hari ini jangan dengarkan intimidasi iblis bahwa Anda tidak berguna, bahwa Anda tidak bisa apa-apa, bahwa Anda maaf, tidak punya uang, miskin, tidak punya hari depan. Jangan dengarkan. Karena Allah yang baik yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang hobinya, pekerjaannya membangkitkan, memulihkan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak berharga dijadikannya berharga. Karena Dia Allah yang baik bagi kita semua. Biar renungan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita semua. Tuhan memberkati saudara semua. Beraktivitas dengan penuh ucapan syukur, kita akan berdoa. Tuhan yang baik, hamba-Mu selesai berbicara. Biar renungan pagi hari ini boleh melekat dan kami ingat senantiasa. Dan di dalam nama Yesus sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apa yang kami kerjakan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.